masih bersama orang Jombang guys. Orangnya wong Jombang, wong Kuculuk, wong Bintu, wong Setting, wong Begedul yang ini guys. Tidak apa-apa, kita penuh dengan kreasi dan inspirasi ya guys. Untuk pengembangan pertumbuhan porang. Tanggal 2 guys, tahun yang baru 2021. Ini tanaman kita yang dulu yang udah mulai bulan 7, ada beberapa tanaman yang udah dorman. Itu yang bulan 7 yang dorman duluan guys, itu sudah dorman. 1 dan 2 ini ya, 2 ini sudah mengalami proses dorman guys. Tapi kemarin kita bongkar umbinya masih fresh dan masih akan mengeluarkan tunas baru ya guys, karena masih ada waktu sekitar 4-5 bulan lagi untuk masa penghujan ini. Jadi dia masih akan tumbuh lagi karena masih ada calon tunas baru setelah tunas lamanya ini dorman ya. Karena apa? Karena setelah biji katak seperti ini guys, setelah biji katak ini tua, pohon pasti dorman. Walaupun kita airi setiap hari, walaupun kita kasih nutrisi yang sebanyak-banyaknya ya, itu sebanyak-banyaknya pasti akan tetap dorman. Karena apa? Karena dia sudah fase memperbanyak diri dengan cara mati dan akhirnya biji katak ini jatuh ya. Itu nanti akan menjadi fase memperbanyak diri ya. Itu adalah fase dimana kita tidak bisa merekayasa fase itu. Kita hanya bisa merekayasa untuk mempercepat pertumbuhannya. Walaupun kemarau kita bisa tanam dengan rekayasa ya, tapi kalau untuk mengubah fase dia dorman itu kita tidak bisa. Karena setelah biji katak benar-benar tua, itu pasti dorman guys. Seperti ini. Ini yang sudah dorman ini ya, dia sudah mengalami fase memperbanyak diri. Jadi walaupun sekarang masih musim hujan, untuk saat ini benar-benar musim hujan ya, bulan 1 ini, dia tetap mati. Karena apa? Karena biji kataknya sudah tua seperti ini guys ya. Ini biji kataknya. Ini kalau alami dorman bentuknya seperti ini guys. Pangkalnya seperti ini ya. Kataknya pun seperti ini. Ini adalah biji katak yang fase alami dorman ya. Alami dorman, bukan potesan ya, seperti ini ya. Jadi kalau dipotes ini tidak ada. Ini pasti melengkung, cekung ke dalam ya, karena pasti nggak sempurna. Tapi ini fase dorman alami ya, seperti ini. Ini bulan 1 tanggal 2, tapi tanaman kita udah ada yang dorman ya, seperti ini. Ini adalah fase dorman alami, fase dia dimana biji katak ini benar-benar udah tua. Jadi pohon pun memang sudah waktunya untuk tumbang atau dorman ya. Dan sisa-sisa nutrisi yang ada di batang ini untuk saat ini masih terserap lagi ke dalam umbinya ya guys, ke dalam umbinya. Jadi walaupun kita rekayasa dengan penyiraman ataupun dengan air setiap hari, dengan nutrisi yang sangat maksimal, itu dia akan tetap dorman. Tapi kalau kita tanamnya mulai bulan 7 guys, keuntungannya seperti apa? Keuntungannya seperti ini. Saya hanya menjelaskan sedikit, mungkin salah, kurang lebihnya nanti bisa ditambahi di kolom komentar. Seperti ini guys, kita tanam dari biji katak seperti ini ya. Kita tanam mulai bulan 7, lahan kita dekat air, kita bisa mengairi, kita pengeluaran sedikit, penambahan kos pengeluaran untuk biaya bensin, untuk
pemberian air itu bulan 7 ya, kita bisa merangsang untuk pertumbuhannya dulu. Ini setelah bulan 11, bulan 10, 11 dia sudah jadi umbi guys. Dia sudah jadi umbi. Dan bulan 12 dia sudah dorman seperti ini ya. Dorman. Tapi keuntungannya apa? Dia udah menjadi umbi yang lumayan besar. Dan masih akan tumbuh lagi. Karena apa? Karena ini masih musim penghujan ya. Jadi dia masih tetap akan tumbuh lagi. Intinya begini guys. Jadi 2 musim kita ringkas menjadi 1 musim. Yang seharusnya hanya mendapatkan 5 on, kita bisa mendapatkan 1 kilo. Seperti itu ya. Penjelasannya simpel saja seperti itu. Ibaratkan mau jadi 1 kilo, kita bisa mendapatkan 1,5 kilo sampai 2 kilo. Hanya dalam 1 musim saja ya. Seperti itu. Mungkin salah lebihnya bisa dikoreksi atau bisa ditambahi di kolom komentar. Silakan, monggo. Tapi kita udah mencoba. Mulai tanam ada yang bulan 7, bulan 8, dan terakhir kita tanam bulan 9. Seperti itu. Seperti itu kita tanam seperti bulan 9 ya. Kita tanam akhir-akhir bulan 9 seperti itu. Masih berdiri tegak. Kita tanam bulan 9 ya seperti ini. Ini masih fase pertumbuhan untuk mempertua biji katak. Karena setelah biji katak tua, mereka baru akan mengalami proses dorman guys. Kalau biji katak belum tua, mereka sudah dorman, itu berarti ada yang tidak beres. Mungkin terkena jamur atau mungkin terkena bakteri yang lain ya, seperti itu. Tapi kalau sudah tua guys, pasti seperti ini. Mereka mengalami dorman dan proses memperbanyak diri dengan cara seperti ini. Kataknya jatuh ya. Itu sedikit penjelasan kita tentang kita start tanam di bulan 7. Seharusnya tanaman 2 musim kita ringkas jadi 1 musim. Walaupun tidak seperti 2 musim, tapi untuk pengembangan umbi kita sudah melebihi dari tanaman 1 musim ya. Karena kita sudah 5 bulan lebih dulu untuk menanam seperti itu. Jadi kita intinya di sini hanya untuk memberi edukasi dan membuktikan bahwa walaupun kemarau tanaman itu bisa tumbuh ya. Dan bisa dorman alami seperti ini. Ya, bisa dorman alami seperti ini ya. Dorman alami ya. Seperti ini. Terima kasih guys. Sekian dulu penjelasan dari saya. Bila ada kata salah, kita minta maaf. Karena kita hanya sedikit memberi edukasi, bukan untuk menggurui atau memintari ya. Seperti itu. Kita hanya petani. Kita bukan profesor, kita bukan dokter. Kita hanya petani yang benar-benar menanam di lahan. Terima kasih guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Masih bersama Porang Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonge koclok, wonge bento, wonge begudul, wonge mbakekok, yo ngene iki ora popo.